Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya Pascal Skuren di channel Profit Kece. Salam waras. Baik, pada kesempatan kali ini ingin saya berbicara tentang bagaimana cara kita menyiapkan diri untuk agar bisa survive atau bisa bertahan atau bisa mampu untuk bersaing dengan orang lain. Ada 5 cara yang harus teman-teman siapkan dan ini saya pikir sangat penting. Untuk itu saya berharap untuk teman-teman semuanya supaya jangan skip video ini karena ini sangat penting untuk kita semuanya, dan jangan lupa untuk bagikan video ini ke teman-teman atau keluarga atau orang-orang terdekat kita supaya mereka menyiapkan diri untuk menyambut era yang baru, menyambut tantangan yang baru, di mana tantangan digital ya, di era digital ini. Dan juga teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, jangan lupa untuk berikan subscribe untuk mendukung kami untuk terus membagi informasi untuk teman-teman. Baik, hari ini kita tahu bahwa kecanggihan teknologi sudah sangat maju, dan setiap tahun itu selalu ada produk-produk baru. Setiap perusahaan melakukan inovasi-inovasi baru, menciptakan teknologi yang baru, dan itu sangat maju ya, perubahannya sangat pesat. Dan pada video sebelumnya saya pernah sampaikan bahwa teknologi ini kumpulan para jenius semua yang menciptakan barang ini. Nah, sekarang kita dipaksa untuk harus mengejar otak si jenius ini, gitu. Otak si mesin ini sudah maju. Nah, kalau kita tidak mengejar atau kita tidak mau atau malas tahu dengan itu, kita akan jadi korban. Kita akan dijajah ya oleh teknologi itu sendiri. Kesiapan untuk menyongsong perekonomian baru jelas bukan menjadi tanggung jawab pemerintah. Itu teman-teman harus ingat. Pemerintah tidak bertanggung jawab untuk itu, terutama artinya untuk urusan privasi, urusan pribadi ya. Teman-teman yang bertanggung jawabkan itu sendiri, karena teman-teman harus ingat bahwa persaingan ekonomi secara digital itu sekarang itu membuka keran persaingan global. Artinya kita sekarang tidak hanya bersaing dengan talenta atau kemampuan sesama anak bangsa. Artinya ya sekarang ya kita kalau macam konteks kita di Papua, selalu kita berdebat, selalu kita berteriak tentang teman-teman dari luar Papua. Begitupun di tempat lain, di Sumatera, di Kalimantan, di Jawa, di Sulawesi dan lain sebagainya, NTT, Maluku. Kita selalu berbicara tentang pribumi terus. Hak-hak pribumi ini harus dipenuhi. Itu terutama yang sangat kental saya melihat ya kita di Papua ya, artinya ya itu dijamin dalam undang-undang ya, undang-undang Otsus, dan itu hari ini untuk konteks hari ini, tapi konteks ke depan sudah tidak. Nah, makanya ya sekarang kita dipacu untuk bagaimana bersaing dengan tidak hanya anak-anak dalam negeri, tidak hanya talenta-talenta yang ada di dalam negeri, tidak hanya orang-orang di dalam negeri, tetapi di luar. Itu karena apa? Teman-teman harus ingat bahwa bonus demografi sudah membuka gerbang lapangan pekerjaan ya. Nah, ini menjadi tantangan kita. Kita kalau punya kemampuan bagus, tidak hanya di Indonesia, kita bisa kerja di mana saja. Di luar negeri bisa. Begitupun kita. Nah, sekarang kalau kita tidak siapkan diri, orang di luar negeri sedang datang kerja di tempatnya kita. Nah, ini menjadi persaingan, menjadi tantangan terbesar untuk kita hari ini. Nah, makanya kembali lagi bahwa untuk menentukan diri Anda sukses atau tidak, untuk menentukan Anda mampu survive atau bersaing atau bertahan hidup di era teknologi ini dengan kemajuan yang sangat pesat, dengan persaingan yang sangat ketat, itu kembali ke kita yang tentukan. Nah, makanya saya punya 5 tips yang mungkin saya bisa share untuk teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat, ini bisa memacu teman-teman untuk mempersiapkan diri. Yang pertama, mengasah hard skill. Jadi hard skill itu merupakan kemampuan yang dimiliki melalui pendidikan formal ya, atau pelatihan maupun pengulangan secara terus-menerus. Jadi jadi itu kita peroleh di pendidikan formal. Makanya ya sekarang di era sekarang ya kita pandai-pandai untuk ya, jangan hanya
teori terus saja kita pelajari, tidak boleh. Kita coba untuk cari ruangan lain. Kalau memang kampus tidak memberikan ruang itu, ruang prakteknya, ruang pelatihannya, kita coba untuk cari di luar. Begitu. Kita cari untuk mengasah kemampuan kita. Kita tidak hanya duduk diam, terima teori, setelah itu pulang, datang absen teori, setelah itu pulang. Kita mau dapat apa? Tidak bisa. Gitu. Makanya sisihkan waktu, sisihkan uang untuk belajar di luar, terutama untuk pelatihan ya, terutama untuk kursus kalau bisa, atau ikut seminar, ikut lokakarya, atau apapun yang berkaitan dengan bidang studi Anda. Begitu. Ilmu di kampus itu sempit. Coba hitung berapa waktu Anda belajar di dalam kelas. Paling tinggi 2 jam, 3 jam. Apalagi kalau hanya teorinya hanya menceritakan atau bernostalgia tentang masa lalu yang tidak ada efek, atau yang sudah kusam dan tidak mampu untuk menjawab tantangan hari ini, mendingan tidak usah. Mendingan kita belajar di luar. Nah, hal-hal yang perlu dipelajari yang sekarang itu ya, contoh seperti Microsoft Office ya, itu harus kita kuasai. Itu menjadi basic awal, landasan awal, karena kita berbicara sekarang itu semuanya bekerja itu serba olah data. Itu serba olah data. Jadi minimal Microsoft Office itu ada apa, Word, ada Excel, ada PowerPoint, itu semuanya kita harus kuasai. Itu. Nah, nanti tingkat lanjutnya baru kita harus kuasai perangkat lunak yang tingkatnya lanjut ya, seperti apa? WordPress, Facebook, Google Analytics, Active Collab, dan lain sebagainya. Karena dengan begitu kita mampu untuk meminimalisir kesalahan dalam penggunaan teknologi. Yang kedua, itu juga mampu untuk mengunjang karir kita. Begitupun WordPress, begitupun Google Analytics, itu penting untuk harus dikuasai. Begitu, supaya kita tidak kebingungan ya untuk mengembangkan karir. Bagaimana mengembangkan karir di era teknologi ini, kita tidak bingung. Begitu. Yang kedua adalah mengasah kemampuan soft skill. Ya, kemampuan soft skill ini merupakan kemampuan non teknik ya. Kemampuan non teknik artinya ini tidak dipelajari di mana-mana, tetapi itu kembali ke diri kita masing-masing. Kita yang menentukan itu. Itu dengan cara apa? Dengan cara melatih diri, dengan cara pengembangan diri, dengan cara membiasakan diri. Jadi hal itu tidak bisa diajarkan. Begitu. Hal itu tidak bisa diajarkan, tetapi dibentuk oleh diri kita sendiri. Nah, contohnya seperti apa? Hal sehari-hari lah, daily activity seperti membaca buku, olahraga, pertemuan dengan teman-teman, ataupun hal lain sebagainya ya. Nah, itu penting untuk harus dibangun, itu habits ya, itu kebiasaan yang harus dibangun, perlu pelatihan. Itu tidak diajarkan di mana-mana, itu harus butuh pelatihan, dilatih sendiri. Jadi manajemen waktu, itu semua waktu harus dimanfaatkan untuk hal yang positif, untuk hal yang mendukung karir Anda ke depan. Yang kedua, kemampuan beradaptasi. Jadi kita cepat untuk menyesuaikan diri ya di suatu tempat yang berbeda, di suatu pekerjaan atau perusahaan yang berbeda begitu. Nah, makanya ini penting. Nah, ini kembali lagi soal mental. Gitu. Kalau penguasaan diri baik, kemampuannya baik, otomatis sekali ketemu, 2 kali sudah akrab, sudah pergaulannya sudah baik, dan itu ya pekerjaan Anda dengan sendirinya akan lancar begitu, dan Anda tidak perlu ragu untuk membangun komunikasi atau menanyakan sesuatu hal yang mungkin Anda tidak tahu kepada teman-teman yang sudah lama di situ. Nah, itu. Jadi itu kembali lagi soal mental. Yang berikut adalah kemampuan memecahkan masalah atau problem solving ya. Nah, itu. Jadi soft skill itu, problem solving ini menjadi suatu hal yang sangat penting untuk kita sebagai generasi milenial, terutama di era teknologi ini. Karena masalah di era teknologi ini sangat kompleks dan tidak kasat mata. Itu harus teman-teman ingat. Tidak kasat mata artinya tidak terlihat dengan mata. Nah, butuh kemampuan berpikir, butuh critical thinking atau berpikir kritis, dan butuh sense, butuh perasaan, butuh kepekaan untuk memecahkan masalah itu, untuk bisa melihat masalah itu dengan baik.
Nah ini kalau tidak, kemampuan ini kalau kita tidak miliki, yang ada kita setiap hari harus tabrak ke masalah terus. Kita hadapi masalah terus. Itu menjadi satu hambatan untuk kita kalau kita tidak mampu. Wah, ini kenapa masalah ini belum selesai, muncul satu. Ya itu. Karena kita tidak mampu untuk menggali akar masalahnya apa. Ya tentu saja akar masalah itu paling banyak itu kembali ke diri kita. Kita harus perbanyak untuk bercermin. Kita perbanyak untuk mengoreksi diri. Gitu. Nah dari situ baru kita melihat di objek atau lihat realita yang sedang kita hadapi. Nah disitulah baru kita lihat, oh kalau masalahnya seperti ini, berarti saya harus hadapi seperti apa untuk memecahkan masalah itu seperti apa. Jadi sekarang perusahaan itu butuhkan orang seperti itu, orang yang punya kemampuan untuk memecahkan masalah. Apalagi sekarang manusia bersaing dengan teknologi, mesin. Nah kalau manusia kalau tidak mampu punya ini, dengan hadirnya big data, dengan hadirnya Google Analytics dan lain sebagainya, manusia akan tersingkir. Yang berikut adalah berpikir kreatif. Jadi orang kreatif itu beda. Dia tidak biasa, dia tidak hanya ikut aturan yang ada, ikut tunduk kepada birokrasi, kepada ini tidak bisa. Orang kreatif itu beda. Dia itu melihat realita, dia melihat peluang, langsung dia jemput. Jadi dia apa yang dilakukan, inovasi baru apa yang dia harus hadirkan untuk menjemput peluang-peluang itu. Itu orang kreatif, dia selalu berubah-ubah, dia selalu berpikir realistis. Nah yang berikut, cara yang ketiga adalah memilih universitas. Ini menjadi satu hal yang sangat penting. Universitas sekarang terlalu banyak. Yang saya sarankan sekarang, universitas yang memang mampu untuk menjawab tantangan hari ini. Universitas yang sekarang terlalu banyak ini tidak ada ilmu yang mampu untuk menjawab tantangan hari ini. Yang ada hanya kita belajar tentang nostalgia masa lalu semua. Kita belajar tentang teorinya Plato, teorinya ini, saya bilang teori Karl Marx, saya bilang semuanya sudah tidak berlaku di hari ini. Hari ini mesin yang berbicara. Contoh ya, teori Karl Marx, teori ekonominya itu. Ya, mohon dikoreksi ya kalau saya salah. Dulu Karl Marx melihat subjek ya, dalam ekonomi itu ada kaum borjuis dan kaum proletariat. Nah, kaum borjuis menurut Karl Marx, kaum borjuasi ini selalu mengeksploitasi kaum proletariat ini untuk kepentingannya mereka, untuk perusahaannya mereka, seperti tenaga kerja murah atau buruh ya. Nah, tapi hari ini beda. Hari ini teori itu sudah tidak terpakai lagi. Karena apa? Ya hari ini penjajah kita bukan kaum berjuasi lagi, tetapi kita semua sedang dijajah oleh siapa? Oleh mesin. Nah ini salah satu contoh. Jadi terlalu banyak kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan yang hari ini diajarkan di kampus-kampus yang menurut saya tidak efektif, tidak mampu untuk menjawab tantangan hari ini. Jadi pilih kampus yang harus kita belajar untuk mampu untuk menjawab tantangan hari ini. Itu. Tentu saja ilmu tidak hanya untuk mencari kerjaan, tetapi ilmu untuk mengasah kemampuan kita ya. Tetapi ya yang efektif lah, minimal ambil IT teknik informatika ya. Setelah itu mungkin teman-teman cari di luar seperti kursus IT atau buat pembuatan website dan lain sebagainya. Jadi itu kampus menjadi salah satu faktor penentu kesuksesan kita ke depan. Yang keempat, menguasai bahasa asing. Teman-teman, saya selalu bilang begini, hari ini kita bukan lagi masyarakat di daerah kita, di kabupaten kita. Kita tidak lagi menjadi masyarakat di provinsi kita. Kita tidak lagi menjadi masyarakat di Indonesia. Tetapi hari ini kita merupakan bagian integral daripada masyarakat dunia. Contoh, kita setiap hari main Facebook ya, kita bisa melihat Barack Obama bicara apa, Hillary Clinton bicara apa, atau kita bisa lihat Kamala Harris bicara apa di Amerika, atau Joe Biden bicara apa di Amerika, atau kita bisa menonton seminarnya
Steve Jobs, seminarnya Jack Ma dan lain sebagainya di luar negeri. Itu artinya apa? Tanpa sadar kita sudah terkoneksi dengan dunia. Kita adalah bagian dari dunia itu. Nah, pertanyaannya, kita mau tidak masuk menjadi bagian daripada dunia itu, ataukah kita tetap ada di luar? Nah, artinya apa? Kalau tidak mau bergabung di dalam dunia itu, otomatis salah satu caranya ya tidak boleh belajar bahasa asing, begitu. Artinya dengan kita tidak tahu bahasa asing kan ya sudah, kita lihat gambarnya saja, kita tidak mengerti apa yang dia sampaikan. Tetapi kalau kita mengerti apa yang dia sampaikan, wah ini kan langsung dengan sendirinya tercerna dalam diri kita. Oh ini, oh berarti perkembangan hari ini seperti di luar negeri seperti ini. Berarti kita harus bagaimana itu. Jadi itu memacu kita untuk berkembang. Makanya kita merupakan bagian daripada masyarakat dunia yang tadi saya maksudnya seperti itu. Itu. Jadi kita bisa mempersiapkan diri untuk bisa bersaing di kancah global ya. Itu. Jadi bahasa asing itu penting. Hanya pada video sebelumnya saya pernah sampaikan begini. Zaman dulu, zaman eranya orang tua kita, era komputerisasi itu kita digolongkan sebagai buta huruf itu ketika tidak tahu baca dan menulis. Tapi di era kita itu beda, era milenial beda. Tidak tahu menguasai komputer dengan bahasa Inggris itu digolongkan sebagai buta huruf. Itu. Makanya ini menjadi the basic awal yang harus kita kuasai untuk membuka pintu bersaing di kancah nasional maupun internasional. Oke, lanjut. Yang kelima, mencari pengalaman. Ini penting. Saya mau ajak kita semuanya. Cari pengalaman, ambil resiko, jangan takut resiko, jangan takut gagal. Jangan mau cari pengalaman hanya karena motivasi uang, tidak boleh. Itu terlalu dangkal, itu terlalu dini. Itu. Coba belajar hal yang berbeda. Berani ambil resiko, berani keluar daripada zona nyaman kita. Nah, dengan begitu kita mampu untuk belajar bagaimana melayani orang lain, belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang lain, belajar bagaimana jujur, bagaimana disiplin untuk bekerja, dan bagaimana untuk memanajemen sebuah perusahaan. Nah, ini menjadi penting, ini menjadi bekal untuk kita. Ambil pengalaman itu sebagai pelajaran, cukup sebagai pelajaran. Entah orang mau gaji ke apakah, ya seadanya ya, tak apa-apa. Begitu. Yang penting ilmunya yang diambil, pengalamannya yang diambil. Saya pikir yang tadi ya, ada 5 hal tadi yang harus teman-teman pegang. Yang pertama mengasah hard skill, yang kedua mengasah soft skill, yang ketiga memilih kampus, yang keempat menguasai bahasa asing, dan yang kelima mencari pengalaman. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman yang lain. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe di channel YouTube ini untuk memberikan semangat kepada kami untuk terus berkarya. Dan jangan lupa untuk berikan komentar atau rekomendasi topik seperti apapun yang akan kami bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam waras.